Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada pertemuan kali ini kami ingin membahas tentang materi prosedur dana kas kecil. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Amanda, Naila, Novita, dan Siti Fatimah. Jadi materi yang akan kami bahas ada definisi dari kas kecil, pembentukan dana kas kecil, pembayaran melalui dana kas kecil, dan juga pengisian kembali dana kas kecil. Nah, jadi yang pertama yaitu definisi dana kas kecil. Dana kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang disimpan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kecil dan rutin, seperti pembelian perlengkapan kantor, biaya transportasi atau biaya konsumsi rapat. Penggunaan dana kas kecil bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran dan menghindari pemborosan waktu dan biaya yang terkait dengan proses pembayaran. Pembentukan dana kas kecil adalah langkah awal dalam mengelola dana kas kecil. Proses ini melibatkan penentuan jumlah dana yang akan dialokasikan untuk kas kecil dan pencairan dana tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pembentukan dana kas kecil. 1. Menentukan jumlah dana kas kecil. Jumlah dana kas kecil yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan perkiraan kebutuhan perusahaan untuk pengeluaran kecil dan mendesak selama periode tertentu. Biasanya, jumlah ini dihitung berdasarkan perkiraan pengeluaran selama 3 hingga 4 minggu. 2. Menentukan batas minimum dan maksimum. Selain menentukan jumlah awal, juga perlu ditetapkan batas minimum dan maksimum saldo kas kecil. Batas minimum berfungsi untuk memastikan dana kas kecil selalu tersedia untuk kebutuhan mendesak. Sementara batas maksimum berfungsi untuk mencegah penumpukan dana yang tidak terpakai. 3. Pencairan dana kas kecil. Setelah jumlah dana kas kecil ditentukan, dana tersebut harus dicairkan dari rekening bank perusahaan. Pencairan biasanya dilakukan melalui cek yang diberikan kepada pemegang kas kecil. 4. Dokumen pendukung. Saat pencairan dana kas kecil, perlu dibuat dokumen pendukung seperti bukti kas keluar atau nota kas kecil. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pencairan dana dan untuk keperluan pencatatan. 5. Penyerahan dana. Setelah dana dicairkan, dana kas kecil diserahkan kepada pemegang kas kecil yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana tersebut. Pembayaran melalui dana kas kecil adalah pembayaran pengeluaran yang jumlahnya kecil dan mendesak. Dana kas kecil ini digunakan untuk membayar tagihan perusahaan yang kecil, seperti pembelian perlengkapan kantor, biaya transportasi, dan keperluan darurat lainnya. Untuk melakukan pembayaran melalui dana kas kecil, Anda bisa mengikuti berikut langkah-langkah umum pembayaran melalui dana kas kecil. 1. Memastikan ketersediaan dana. Sebelum melakukan pembayaran, pastikan saldo dana kas kecil mencukupi untuk membiayai pengeluaran yang akan dilakukan. Jika saldo tidak mencukupi, perlu dilakukan pengisian kembali dana kas kecil terlebih dahulu. 2. Mendapatkan persetujuan atau jika diperlukan. Untuk pengeluaran di atas jumlah tertentu, mungkin diperlukan persetujuan dari atasan atau pihak yang berwenang. Hal ini untuk mencegah pengeluaran yang tidak terkontrol. 3. Lakukan pembayaran kepada pihak yang berhak penerima. Pastikan pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah yang disepakati dan untuk keperluan yang telah disetujui. 4. Mendapatkan bukti pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, mintalah bukti pembayaran kepada pihak penerima. Bukti pembayaran ini sangat penting untuk pencatatan dan pelaporan. Bukti pembayaran bisa berupa kwitansi, nota, faktur, atau bukti transaksi lainnya yang sah. 5. Mencatat transaksi. Catat transaksi pembayaran dalam buku kas kecil atau sistem pencatatan lainnya. Catatan ini harus berisi informasi lengkap, termasuk tanggal, keterangan, jumlah pembayaran, dan nomor bukti pembayaran. 6. Menyimpan bukti pembayaran. Simpan bukti pembayaran dengan rapi dan teratur. Bukti pembayaran ini akan dibutuhkan untuk rekonsiliasi dan audit dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil adalah proses untuk mengembalikan saldo dana kas kecil ke jumlah yang telah ditentukan setelah digunakan untuk berbagai pengeluaran.
Proses ini penting untuk memastikan dana kas kecil selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Berikut langkah-langkah umum dalam pengisian kembali dana kas kecil. 1. Menentukan kebutuhan pengisian. Pertama, periksa saldo dana kas kecil yang tersisa. Jika saldo sudah mendekati batas minimum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu dilakukan pengisian kembali. Batas minimum ini harus ditentukan sebelumnya dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 2. Mengumpulkan bukti pengeluaran. Kumpulkan semua bukti pengeluaran yang telah dilakukan menggunakan dana kas kecil. Bukti ini bisa berupa kwitansi, nota, faktur, atau bukti transaksi lainnya yang sah. Pastikan semua bukti pengeluaran lengkap, jelas, dan tercatat dengan benar. 3. Membuat laporan pengeluaran. Buat laporan yang merangkum semua pengeluaran yang telah dilakukan. Laporan ini harus berisi detail setiap transaksi, termasuk tanggal, keterangan, dan jumlah pengeluaran. Total pengeluaran harus sesuai dengan jumlah bukti pengeluaran yang dikumpulkan. 4. Membuat permintaan pengisian dana. Setelah laporan pengeluaran selesai, buat permintaan pengisian dana kepada pihak yang berwenang, biasanya bagian keuangan atau bendahara. Permintaan ini harus menyertai laporan pengeluaran lengkap dan semua bukti pengeluaran yang telah dikumpulkan. 5. Menyertakan permintaan dan bukti pengeluaran. Serahkan permintaan pengisian dana dan semua bukti pengeluaran kepada pihak yang berwenang. Tunggu persetujuan dan proses pengisian dana. 6. Menerima pengisian dana. Setelah permintaan disetujui, terima dana pengisian kembali dan catat jumlah dana yang diterima kepada buku kas kecil. 7. Memeriksa saldo. Setelah menerima dana pengisian kembali, periksa kembali saldo dana kas kecil untuk memastikan jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.